Si Bapa, Engkau mengurapi kami, Engkau menyembuhkan kami Tuhan, Engkau memulihkan kami. Hanya Engkau Tuhan jawaban hidup kami. Engkau jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur, kami bertemu dengan Engkau saat ini. Semua yang ada di tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sebentar akan mendengarkan tuntunan-Mu, isi hati-Mu bagi kami. Tolong Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa maksud-Mu dan kami boleh melakukannya. Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Segar saudara? Segar? Ya, lega ya. Di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, amin. Iya saudara. Di dalam hadirat Tuhanlah ada kelegaan. Yang paling indah itu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang lain saudaraku, benar. Saudara bisa rekreasi ke puncak, saudara bisa rekreasi ke Lembang. Tapi itu gak ada seberapanya dibanding hadirat Tuhan. Benar gak? Betul gak ya saudara? Karena hadirat Tuhan itu bukan hanya fisik ya, mata disegarkan, jiwa disenangkan, tapi rohnya disentuh saudara. Itu yang kita butuh. Jadi sebenarnya ketika ibadah itu saudara, kita ini sebenarnya butuh ketemu dengan Tuhan aja gitu. Benar gak saudara? Kan itu saudara, kita datang semua ke sini itu kan pengen ketemu Tuhan. Bukan pengen ketemu pengkhotbah, enggak. Bukan mau pengen ketemu pendeta, bukan. Pengen ketemu, kejumpa dengan Tuhan. Kalau kita udah jumpa dengan Tuhan saudara, yang sakit pasti sembuh. Iya. Yang terikat pasti bebas, yang lemah pasti kuat saudara. Yang tadinya bimbang, putus asa, pasti diberi pengharapan. Karena bagi Tuhan itu, ya dia jalan, segalanya ada pada dia gitu loh. Amin saudaraku. Ya jadi bersyukurlah kita ketika kita ada masuk dalam ruang ibadah, kita berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah segalanya sudah saudara. Ya, di samping tentu mendengar suaranya. Tapi yang penting kita ketemu dengan Tuhan, dipeluk oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dibelai oleh Tuhan. Ya, itu kebahagiaan yang gak bisa kita dapat di dunia ini, gak bisa. Saudara mau beli di mana? Gak ada. Ya. Hadirat Tuhan tuh gak ada. Hanya ketika kita ya sujud menyembah ya di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kita ketemu dengan Dia. Amin saudaraku. Ya, puji Tuhan. Jadi kekristenan itu sebenarnya bukan sekedar agama. Bukan. Bukan hanya agama ritual, hari Minggu ke gereja, berdoa, ya, terus ritual-ritual lain, bukan. Jadi kekristenan itu hubungan dengan Bapa. Makanya diajarkan kan doa Bapa kami kan. Hubungan antara anak dengan Bapa. Bapa kami yang di surga, Dia ajarkan, aku Bapamu. Ketika engkau berdoa, seperti itulah doamu. Amin saudaraku. Jadi dekat banget gitu, hubungan kita dekat sekali. Gak jauh gitu. Gak kita di mana, Tuhan di mana, bukan. Dan bukan Tuhan yang harus teriak-teriak gitu. Bukan. Dan bukan Tuhan yang harus mengarah ke satu arah, enggak. Itu Tuhan yang benar-benar ada di setiap waktu kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Kita ketemu dengan Dia, itu indah banget saudara. Makanya Daud itu orang yang mengenal hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Lebih baik satu hari di pelantaranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, itu ada kata-kata menikmati, saudara. Jadi kita tuh berhubungan dengan Tuhan itu hasilnya kita menikmati hadirat Tuhan. Jadi kalau kita menyembah memuji Tuhan tidak menikmati, kering, rutin, hanya gitu-gitu doang, ya, hanya gitu-gitu aja, berarti kita tidak ada hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Ada kenikmatan di situ. Makanya kenapa Daud senang memuji dan menyembah Tuhan? Ada menikmatinya, saudara. Dan menikmati semua kemurahan. Saudara, kalau saudara tahu misalnya, di sini kebanyakan suku Batak ya, betul ya? Mungkin 70% kali. Kalau saudara tahu lapo yang terenak di Bekasi, siapa yang suka ke lapo? Saudara pasti kejar di mana itu lapo, walaupun mungkin di pinggir kali, di got yang bau-bau sekalipun. Saudara kejar, kenapa? Enak, dinikmati. Dan saudara cerita sama teman-teman yang lain, wah enak tuh di sana. Karena apa? Nikmat. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saudara akan cerita, wah luar biasa hadirat Tuhan. Ayo, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, hubungan ini penting. Ya. Karena Tuhan mengatakan di Yesaya 43, ya, ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita ini diciptakan emang untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembahnya, untuk berhubungan dekat dengan Dia. Itu memang maksud Tuhan. Jadi sejak manusia diciptakan itu, Adam itu, sebenarnya tujuannya adalah untuk manusia ini diciptakan Tuhan, untuk Tuhan punya hubungan dengan apa yang diciptakannya. Dikatakan yang terbaik. Yang dari segala yang diciptakan adalah kita. Nah itu tujuannya adalah supaya ada hubungan gitu. Dia mengasihi kita, kita mengasihi dia. Itu awalnya sebenarnya. Diciptakannya. Makanya dia ciptakan kita dikatakan apa? Segambar dan serupa. Dengan gambar, artinya dengan karakternya dia. Dia punya perasaan, Tuhan punya perasaan, dia punya pikiran, dia juga punya kehendak. Tuhan punya kehendak, dia juga beri ke kita, kita punya kehendak. Dia punya pikiran, dia kasih ke kita, kita punya pikiran. Dia punya perasaan, cemburu, ya kan? Perasaan Tuhan kan ada tuh cemburu. Itu juga dia kasih ke kita. Jadi serupa dan segambar Tuhan itu identik. Begitulah Tuhan. Jadi dia pengen ini hubungan ini terus berlangsung gitu. Tapi
Dosa yang rusak hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang merusak. Makanya hubungan yang tadinya bagus, indah, luar biasa, akhirnya dirusak oleh dosa. Maka terpisahlah manusia dengan Tuhan. Ya. Tapi saudara tahu nggak, ketika manusia terpisah dengan Tuhan, apakah kasih Tuhan hilang atas manusia? Hilang nggak? Enggak, saudara. Hubungannya dia tetap sebenarnya. Cuman kita yang menjauh. Manusia yang menjauh dari dia. Makanya Roma 5 mengatakan dia mengasihi manusia sejak ya dalam dosa. Dia tetap mengasihi. Bahkan di Kejadian 3 ayat 5 dikatakan bahwa satu saat keturunan perempuan ini, ya, ketika dia ngomong gitu, akan ya dikatakan apa? Menginjak kepala ular. Dan ular itu akan memagut tumit. Artinya tidak mudah, ada kematian Yesus yang harus ditanggung di situ untuk menyelamatkan manusia. Artinya apa? Jatuh pun manusia ke dalam dosa, kasih Tuhan itu tetap. Dia pengen terus ada hubungan itu sampai akhirnya Yesus harus dikorbankan. Dia sendiri datang ke dunia ini supaya apa? Hubungan itu pulih lagi. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, saudara tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan? Supaya umatku beribadah kepadaku. Dan dia harus bayar harga mahal untuk supaya bangsa Israel keluar dari Mesir. Berapa tulah diturunkan? Berapa? 10. Tulah pertama gak berhasil, tulah kedua Firaun keras hati, tulah ketiga gak berhasil. Sampai akhirnya tulah yang ke-10, seluruh anak sulung di Mesir mati, kecuali anak sulung bangsa Israel yang ada tanda darah di depan pintu rumahnya. Itu kan bicara tentang darah Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebenarnya lambang. Perjanjian lama adalah lambang dari perjanjian baru. Dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi sebegitu bayar harganya Tuhan, 10 tulah, itu kan gak main-main saudara. Harus menurunkan hujan es, harus menjadikan sungai Nil darah, harus mengeluarkan nyamuk, lalat, dan sebagainya. Itu biayanya berapa kalau dihitung saudara? Ribuan triliun. Hanya untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hanya untuk ibadah, ketemu, berhubungan kembali dengan Tuhan. Itu belum seberapa. Dibayar dengan harganya darah Yesus. Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, bagi Tuhan hubungan itu segalanya. Bagi Tuhan hubungan itu segalanya. Makanya kita harus ngerti itu. Bagi Tuhan sangat indah dan berharganya ketika orang datang kepada Dia untuk ketemu dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah saudara kasih yang kasih dalam nama Yesus. Sebenarnya saya udah menyiapkan template, tapi saya nggak tahu, ini saya mengalir ya untuk menyampaikan tentang hubungan dengan Tuhan. Nah hubungan dengan Tuhan ini kan harus diuji. Ibarat suami istri. Ya kan? Pasti ada ujian dong dengan hubungannya, ya kan? Saya termasuk orang yang
sering keluar kota ketika saya bekerja. Jadi seminggu sekali saya harus keluar kota, entah di Bali, entah di Papua, entah di mana, keliling-keliling Indonesia. Saya harus meninggalkan istri saya, anak saya, dan harus pergi keluar kota. Artinya hubungan kami, ya boleh dibilang LDR lah gitu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau hubungan itu LDR jauh, ini kan butuh ujian. Iya kan? Pasti akan diuji. Sampai di mana nih kesetiaannya? Apalagi sampai nggak pernah komunikasi. Wah itu bahaya banget. Belum lagi diuji dengan sekitarnya, ya kan? Pasti banyak godaan. Akhirnya istrinya harus nelfon tiap hari kan gitu. Bukan tiap hari, 3 kali sehari kayak makan obat. Di mana? Lagi ngapain? Sama siapa? Kan gitu. Itu pasti. Oh enggak sih sama ini video call dong, nah kan gitu. Kalau enggak video call enggak percaya kan gitu. Video call mana? Buktinya ini di mana kan gitu. Itu harus diuji. Tuhan juga dengan manusia itu diuji saudara. Yang diuji pertama kali itu Adam. Ya kan? Benar gak saudara? Kan Adam yang diuji, bagaimana nih hubungannya? Karena manusia diciptakan segambar dengan serupa Allah, punya kehendak. Nah ini yang jadi persoalan. Makanya kenapa sering ada pertanyaan, kenapa kok Tuhan mengizinkan manusia jatuh dalam dosa? Emang Tuhan gak bisa ngelarang orang supaya nggak melanggar Tuhan? Kan bisa kan? Tapi kenapa kok Tuhan seolah-olah mengizinkan? Jawabannya simple, karena manusia punya kehendak. Kehendak bebas yang kita sebut dengan free will. Ini sebenarnya yang jadi masalah. Jadi kalau kita, kenapa kok Tuhan tahu nggak manusia itu akan jatuh dalam dosa? Tahu. Tapi kenapa kok nggak dilarang? Justru karena itulah, karena kita punya kehendak kita ini diuji, apakah ikut kehendaknya Tuhan atau ikut kehendaknya kita sendiri. Setiap hari kita diuji. Setiap hari. Kita ini kan punya kehendak. Nanti setelah gereja ini aku mau makan di sana. Itu kan punya kehendak. Aku setelah lulus ini aku mau kuliah. Aku mau kerja, aku mau ini, aku mau itu. Aku mau usaha di sana. Aku mau begini dan itu kan kehendak. Pertanyaannya, apakah kehendak itu sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Itu sebenarnya pertanyaannya. Kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan, baru selaras. Tentang jodoh misalnya, kayaknya bagus deh, kayaknya, pikiran kita. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Jadi free will ini, kehendak kita itu diuji terus oleh Tuhan. Nah ketika Adam diuji oleh Tuhan, ternyata kehendaknya nggak sama dengan kehendak Tuhan. Dia lebih memilih, sebenarnya diuji itu melalui Hawa, tapi sebenarnya yang diuji itu Adam. Karena biar bagaimanapun, saudara, menurut saya ya, apapun yang terjadi dalam keluarga itu, yang bertanggung jawab adalah suami, bapaknya. Karena dia kepala. Kita nggak bisa nyalahkan istri, nyalahkan anak apalagi. Apapun yang terjadi saudara, mau apapun, kita mau alasan apapun, tetap yang harus bertanggung jawab adalah kepalanya. Makanya Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa yang dipanggil siapa yang pertama kali? Adam, di mana kamu? Bukan Hawa. Makanya Adam mengatakan tuh Hawa tuh, gara-gara dia. Ini laki-laki yang gak bertanggung jawab.
kalau nyalahin istri. Apalagi nyalahin anak. Saya banyak menemukan ya saudaraku, di keluarga-keluarga. Kenapa? Ketika anaknya sudah besar, udah susah dikendalikan. Ya gitu gara-gara bapaknya. Kenapa nggak dari kecil? Diajar untuk berhubungan dengan Tuhan. Diajar untuk takut akan Tuhan. Diajar untuk dekat dengan Tuhan. Ketika sudah besar, udah kehendaknya udah lebih gede daripada kehendak Tuhan. Liarlah kan. Dan capek untuk membentuknya lagi. Kalau dari kecil saudara, orang udah dididik takut akan Tuhan. Diajak untuk sekolah minggu, diajak untuk ibadah, memuji dan menyembah Tuhan, kenal dengan Tuhan. Nanti besarnya dia akan terbentuk. Dan gak capek kita untuk mengajarnya, untuk membentuknya. Saudara kalau udah gede, udah SMP, SMA, kehendak bebasnya itu sudah sangat menguasai dia. Sehingga untuk mengontrolnya, untuk menjadi kehendak Tuhan udah sangat susah. Udah susah. Walaupun tidak mustahil ya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Diserahkan ke gereja. Tolong dong didik anak saya di gereja. Diserahkan ke sekolah. Lah bapaknya kemana dari dulu? Itu gak akan pernah bisa berhasil seperti itu. Saudara. Pendidikan yang pertama, takut akan Tuhan itu dimulai dari keluarga. Amin. Dimulai dari keluarga. Gak bisa saudara serahkan ke gereja, saudara serahkan ke sekolah. Gak bisa. Karena 24 jam anak kita itu ada di keluarga. Jadi persoalannya adalah kehendak manusia ketika tidak sama dengan kehendak Tuhan, itu problem. Jadilah dosa. Tuhan bilang gak boleh makan buah itu. Hawa gara-gara digoda oleh iblis, Hawa bilang dia tertarik dan akhirnya diambil. Ini kan kehendaknya yang lebih besar berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, hubungan kita itu hari demi hari diuji oleh Tuhan. Makanya saudara, kadang-kadang saudara merasa kering, ya, kadang-kadang saudara merasa bosan, kadang-kadang saudara merasa jenuh. Itu sebenarnya bentuk ujian. Saudara merasa kecewa, saudara merasa tersinggung, saudara merasa sakit hati. Itu sebenarnya bentuk ujian. Ketika saudara seperti itu, saudara nggak punya hubungan pasti dengan Tuhan, nggak bakalan bisa. Ketika saudara kecewa, saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak bisa. Ketika saudara sakit hati, saudara nggak mungkin bisa punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita diuji itu saudara, kita harus balik. Ya. Sebenarnya Hawa itu kan bisa mengusir iblis, betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Kan bisa. Iblis lu ngapain goda-godain saya? Udah pergi sana. Kita juga kan seperti itu. Ketika iblis menggoda kita dengan pikiran kita, dengan perkataan-perkataan dari luar, dengan hal-hal yang mengganggu hati kita, sebenarnya kita bisa usir gak? Bisa usir gak saudara? Bisa. Yang jadi masalah adalah ketika itu dibiarkan. Jadilah dia menguasai kehendak kita dan kemudian kita jadi berbuat dosa. Abraham diuji nggak saudara? Hubungannya dengan Tuhan. Diuji nggak? Diuji. Pernah gagal nggak Abraham? Pernah nggak?
Pernah. Tapi janji Tuhan itu nggak bisa dibatalkan oleh kegagalan Abraham. Sekali dia bicara, kamu akan melahirkan anak laki-laki dan dari keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. Nanti keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, itu nggak bisa dibatalkan oleh gara-gara kegagalannya Abraham. Nggak bisa. Demikian juga kasih Tuhan. Gak bisa dibatalkan oleh gara-gara hanya dosa manusia. Gak bisa. Kasih Tuhan harus terjadi supaya manusia diselamatkan. Musa, diuji gak saudara? Diuji gak saudara hubungannya? Saudara tahu nggak berapa tahun Musa bergaul erat dengan Tuhan dari orang yang keras menjadi orang yang paling lembut di bumi? Ya 40 tahun itu. 40 tahun membentuk orang karakternya yang keras jadi lembut. Jadi kalau saudara punya suami yang masih keras, saudara berumah tangga baru 10 tahun, berarti belum saudara. Katanya 40 tahun. Baru bisa jadi lembut. Yang ketawa berarti yang mengalami. Keras saudara. Dinasehatin ini, emangnya apa namanya, itu bisa-bisanya pendeta aja tuh. Ya kan? Kan seperti itu jawabannya. Jangan merokok. Gak ada di Alkitab merokok. Iya betul gak ada. Bu Debi mengatakan yang ada di pom bensin. Jangan merokok. Ya kan? Di pom bensin aja jangan merokok, apalagi di surga kan gitu. Gak boleh ngerokok di pom bensin, apalagi di surga. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, untuk membentuk orang itu gak mudah. Ya, membentuk orang yang darinya keras jadi lembut, orang yang dari tidak bertobat jadi bertobat, orang yang tidak penurut jadi penurut, butuh tahunan. Jadi kalau ada anak saudara yang sekarang masih juga suka berontak melawan, ya saudara ingat aja Musa. Ya, saudara harus sabar dan benar-benar ingat ya, bahwa yang mengubah orang itu bukan kita. Amin. Bukan kita. Siapa yang menginsafkan orang akan dosa? Siapa? Roh Kudus. Orang bisa bertobat, orang bisa insaf akan dosanya bukan gara-gara kita. Kita memang memberitakan, menasehati, tapi untuk menginsafkan mereka akan dosa adalah Roh Kudus menjamah dia. Makanya jangan henti-henti berdoa. Musa diuji saudara, ya. Musa diuji. Satu saat kalau kita lihat di Bilangan 20 ya. Ayat 12 coba ditampilkan ya. Bilangan 20 ayat 12 dikatakan apa? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi ceritanya begini,
Orang Israel pada saat itu udah kesulitan air. Jadi tidak minum, saudara. Ini kan jemaat, umat itu banyak sekali ya. Banyak sekali umat itu. Dan bayangkan semuanya ditumpukan kepada Musa persoalan. Jadi ini persoalan jemaat ini, atau persoalan umat ini ditumpuin sama Musa. Gak punya air, gak bisa minum. Musa harus bertanggung jawab. Saudara bisa bayangkan di kepalanya Musa itu berat gak, saudara? Orang kita ngurusin anak 2-3 aja pusing. Apalagi ngurusin jutaan orang. Nah itu persoalan itu ternyata dia bawa kepada Tuhan. Betul. Dan Tuhan menjawab, oke, sekarang kamu hanya berkata kepada gunung batu itu maka akan memancar keluar air di situ. Tapi karena Musa terdesak oleh semua jemaat atau umat yang emosi ini saudara, ya, dan ditumpahkan kepada pemimpin, ya memang pemimpin itu harus jadi tong sampah. Kalau mau jadi pemimpin harus mau jadi tong sampah. Kalau nggak mau jangan jadi pemimpin. Yang jelek-jelek pasti ditujukan, gara-gara itu. Wah ini gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Ini kenapa nih Pak? Gitu kan. Harus mau jadi tong sampah. Yang jelek-jelek silakan masuk. Kalau nggak mau jadi pemimpin jangan. Memang pemimpin itu jadi tong sampah, aku nggak masalah. Asal semuanya bersih, semuanya sehat, nggak apa-apa. Rupanya Musa, ya namanya manusia saudara, ketika emosi terus didesak, wah gitu kan, emosi Musa juga memuncak saudara. Padahal tadi dikatakan apa? Musa adalah orang yang lembut di muka bumi ini. Saudara bisa bayangin orang yang paling lembut di muka bumi ini bisa emosi. Apalagi orang yang gak lembut. Ya Pak Leo. Saudara, hidup kita ini ujian. Saya pernah ya di Bali pada waktu itu keluar dari gereja, saya lihat rame-rame di parkiran, kenapa ya? Ini baru pulang gereja. Pada berantem rupanya. Pada pengen duluan keluar dari parkiran. Hah? Ya ampun, saya bilang, ini baru dari gereja lo pulang. Ya ampun. Ya inilah yang terjadi saudara. Itu yang terjadi. Jangan sampai ya kita gitu ya. Amin. Apalagi pendeta, wah bahaya saudara. Kalau udah main pukul-pukulan, wah udah bahaya saudara. Mendingan di ring aja sekalian, di ring tinju. Saya pernah di Kalimalang saudara, menyetir mobil dengan keluarga, habis pulang gereja juga nih, habis pulang gereja ini, main catatannya habis pulang gereja saudara diuji pasti, ya pasti diuji. Saya sering banget diuji itu, apalagi habis khotbah, diujinya seperti yang dikhotbahkan itu. Makanya kita nih jangan macam-macam sebagai hamba Tuhan, saudara diuji dan bisa jatuh di situ. Hati-hati loh. Laginya itu ya enggak 60 juga enggak ada kali 40 km per jam. Tiba-tiba dari belakang dor. Aduh, ini pasti parah ini. Ketabrak saya. Istri anak saya, ayo minggir supaya dia jangan lari gitu kan. Kan ada tabrak lari kan biasanya kan gitu. Kalau saya ya udah tabrak ngapain lagi. Paling ke bengkel gitu kan. Saya pikirnya gitu. Rupanya kan minggir, terus kemudian yang nabrak juga minggir. Nah setelah itu, saya masih di mobil, istri saya udah
nyamperin orang itu. Nah rupanya saudara, orang ini disetirin sama anaknya laki-laki, bapaknya ada di kiri. Begitu disamperin, langsung bapaknya tukar tempat duduk sama anaknya. Artinya apa saudara? Anaknya nggak punya SIM. Supaya nanti kalau ini, oh nggak salah dong, gitu kan. Kalau nggak punya SIM lebih berat lagi, dia salah itu. Nggak punya SIM, nyetir. Habis itu bapaknya keluar dan kemudian ya biasalah, yang salah biasanya lebih galak daripada yang, kan gitu kan. Udah nyenggol, lebih galak lagi. Sering kayak begitu kan. Ini udah salah, siapa yang salah sih sebenarnya gitu. Udah salah, lebih galak lagi gitu. Ya sambil dia pakai batik, terus di singlet di dalamnya gitu. Rupanya baru pulang dari gereja juga. Aduh, saya pikir Sintua juga dia. Di salah satu gereja di dekat-dekat situ. Tapi saudara itu yang terjadi lebih galak saudara. Akhirnya saya turun, ya Pak gimana Pak? Ya agak reda lah dia ya. Ya ini Pak, anak saya tadi ngantuk. Jadi nabrak mobil Bapak. Ya udahlah kita selesaikan aja. Kita ke bengkel. Ya udah akhirnya dia urus asuransinya dan kemudian akhirnya singkat cerita mobil saya beres. Seandainya waktu itu saya juga emosi dan saya pukul misalnya gitu. Terjadilah berita kan gitu. Di WA dan di Facebook. Seorang pendeta berinisial gitu. CB S. Waduh, saudara di mana itu? Runtuhlah semua ya, apa yang kita bangun selama ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama, kita tuh diuji saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah kalau kita gagal pada suatu saat, baliklah. Amin. Ya bertobat aja gitu. Tapi kita berprogres, naik terus gitu. Bukan di situ-situ aja, tapi progres. Naik di situ. Ya. Daud diuji nggak saudara? Daud diuji nggak? Gagal nggak ujiannya? Gagal Daud. Ya, kan dia waktu di jalan-jalan di atap teras rumahnya, ingat kan? Dia ngelihat ada Batseba. Itu kan ujian. Padahal Daud ini adalah penyembah, pemuji. Dan saudara tahu ketika dia main kecapi, memuji menyembah Tuhan, maka roh jahat itu keluar dari Saul. Pernah gak saudara baca itu? Ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, maka roh jahat itu gak tahan dan keluar dari Saul. Itulah Daud. Tapi orang yang seperti itu bisa jatuh gak? Bisa. Itu ujian. Jadi hubungan ini selalu diuji saudara. Kesetiaan kita kepada istri, kepada keluarga itu juga ujian. Seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, itu ujian. Siapa yang sudah menikah di atas 20 tahun? 20 tahun? Oh sedikit ya? Berarti semuanya di bawah 20 tahun. Saudara pasti diuji di tahun-tahun itu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bahkan sampai sekarang pun diuji terus saudara. Iya kan? Hal-hal kecil pun jadi masalah kadang-kadang. Itu kan ujian. Ujian kesetiaan. Jadi hubungan dengan Tuhan pun kita diuji. Ya. Daud diuji. Ternyata dia nggak bisa mempertahankan kesetiaannya.
Tapi apakah kasih Tuhan lari dari Daud? Enggak. Tapi bagusnya Daud ketika dinasehati oleh Nabi Nathan, dia segera balik. Sejak saat itu dia nggak mau berbuat dosa lagi. Akhirnya apa kata Kisah Para Rasul? Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena melakukan kehendakku pada zamannya. Padahal di situ ada celah sedikit dengan Batseba. Tapi Tuhan lupa dengan itu. Tuhan juga lupa dengan dosa kita ketika kita bertobat. Amin. Dia gak pernah ingat, lu lagi ngapain dulu. Beda kalau dengan, maaf ya, perempuan. Paling sering ingat akan masa lalu. Dan ini memang gak bisa dipungkiri dan ini memang kodratnya. Kita udah lupa nih, apa ya? Kejadian mana ya? Tapi dia ingat. Kok bisa begitu ya memorinya ya? Nah itulah uniknya perempuan. Maka kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi engkau. Kalau ada suami yang di sebelahnya istrinya, peluk istrinya dong. Jangan malu-malu. Nanti engkau di luar gak malu-malu lagi. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, Daud diuji, semuanya diuji. Nah, hubungan dengan Tuhan itu akan menghasilkan pengenalan akan Tuhan. Semakin kita berhubungan dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Coba kita lihat template-nya ya, yang template keberapa ya? Itu template yang ke-12, yang ke-11 coba. Wah, kecil ya, gak kebaca ya. Oh, ini ya. Nah, mengenal atau menyembah Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Nah, dikatakan di Mazmur 115 ayat 4-8, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita akan semakin sama seperti yang kita sembah. Amin. Semakin kita menyembah Yesus, semakin kita menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Jadi kalau misalnya orang semakin dia menyembah Tuhan, lama dia berdoa, dia aktivitas doanya luar biasa, tapi tidak sama seperti Kristus, ini masalah. Berarti penyembahannya sebenarnya bukan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, penyembahan itu kan sebenarnya bukan hanya bibir, ya, bukan hanya hati, ya, tetapi juga hidup. Ya, penyembahan itu bukan berarti kita di gereja ini terus maunya menyembahan terus kemudian selesai, enggak.
Kan tadi saya bilang bahwa kehubungan kita itu akan diuji, ujinya kan 24 jam. Ya kan? Nah, penyembahan itu juga menyangkut hidup. Makanya template sebelumnya, coba template ke-10. Nah, menyembah di dalam kebenaran itu adalah hidup yang berkenan pada Tuhan. Roma 12 ayat 1-2, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi penyembahan itu, ya, itu akan menghasilkan hidup yang menyembah, artinya perbuatan yang dihasilkan. Jadi jangan sampai kita orang yang memuji dan menyembah Tuhan punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan, kita sangka itu hanya memuji menyanyi di gereja. Bukan. Menyembah Tuhan itu artinya hidup kita benar-benar kita persembahkan sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi penyembahan kita itu bukan hanya di gereja, di sekolah pun kita menyembah, betul nggak? Melalui apa? Melalui hidup, cara hidup kita. Di pekerjaan kita juga menyembah. Jadi ketika engkau di pekerjaan, engkau selalu terlambat, pulang paling duluan, ya kan? Nggak bikin tugas. Ya. Saya nggak tahu ya sekarang atau memang dari dulu ya. Saudara kalau mungkin saudara yang bekerja ya, saudara perhatikan deh. Kalau udah jam 5 mau pulang, siapa yang beres-beres duluan, misalnya tasnya apa mau pulang gitu. Begitu tank jam 5 pergi dia. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Banyak. Jadi sekarang tuh apalagi anak-anak muda, bahwa waktu adalah time is money. Lewat dikit lembur hitungannya. Ya kan? Di usaha, dagang, penyembahan juga hidup kita. Kalau kita bilang 1 kilo, itu harus 1 kilo. Jangan 8 ons. Ya kan? Kalau dibilang KW, jangan bilang ori. Kan begitu kan? Itu penyembahan. Jadi penyembahan itu saudara tidak mencakup hanya memuji dan menyembah Tuhan di gereja. Itu mencakup seluruh hidup kita. Di keluarga, di tetangga, itu penyembahan semua sih. Jadi jangan heran kalau saudara melihat orang-orang Kristen di gerejanya menyembah, tapi di luar tidak menyembah. Atau buat persoalan. Itu jangan heran. Berarti penyembahannya tidak sampai mengenal Tuhan. Nah, kita mau menyembah Tuhan, kenal dengan siapa yang kita sembah. Dan menjadi seperti apa yang kita sembah. Ya kan? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Cara-cara dunia jangan lagi kita mainkan, saudara. Mungkin dulu oke lah kita mainkan itu. Sekarang jangan. Saya nggak tahu ya. Apakah masih ada prinsip-prinsip seperti itu? Saya nggak tahu ya. Saya pernah, saudara. Waktu ngurus SIM A. Itu kalau resminya itu cuma bayar untuk asuransi BRI, betul gak saudara? Tapi kalau nggak resmi itu 850. Di depan tuh biasanya suka ada, Pak,
Boleh Pak, boleh Pak. 850 saudara. Nah saya ingin menguji apakah saya bisa lulus dengan cara yang benar. Saya lulus tes tertulis, tinggal tes praktek. Saya harus 3 kali saudara baru lulus. Itu bayangin, itu patoknya tuh persis dengan mobil, kita harus belok kanan dan sekali harus pas. Di sebelah saya ada supir 20 tahun gak lulus. Apalagi saya. Tapi saya mau dengan cara ini. Akhirnya ketiga kali saya lulus. Wah, itu saya bersuka cita banget. Saya berhasil untuk tidak memakai cara-cara dunia ini. Saya mau berhasil di situ. Nah, saya rindu semua jemaat Tuhan di tempat ini berhasil tidak pakai cara-cara dunia. Amin saudara. Sehingga kita benar-benar menjadi penyembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku terhubung denganmu, lalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku dan berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal. Kita bangkit berdiri saudara. Pribadi-Mu. Pegang tangan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi atas. Yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi dengan lembut. Bapa, kuatkan hubungan kami Tuhan.
Tolong kami tetap melekat, tidak pernah terlepas. Karena yang kami butuhkan hubungan yang kuat, dekat dengan itu segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pegang erat kami ya Tuhan. Ku terhubung. Urapi kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau lepas. Engkau tidak mau jauh dari kami. Engkau mau dekat dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu menguatkan kami, menolong, menuntun kami. Firman-Mu itulah yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atas. Engkau pulihkan hubungan kami Tuhan. Kalau ada hubungan yang rusak dengan Tuhan, hubungan yang rusak dengan sesama kami, keluarga, orang tua, anak, suami, istri, Tuhan sembuhkan saat ini.